Konsepnya seperti apa nih Bu antara make up dan cappuccino itu sendiri Bu? Oke, namanya banyak nih Pak yang suka nanya ya. Kenapa make cappuccino? Jadi Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Liburan ke Labuan Bajo, perginya naik kapal. Siapa yang tidak kenal make cappuccino? Toko kosmetik yang sedang viral. waduh. Ibu Dina, terima kasih sudah bisa hadir di podcast SAI Indonesia. Senang sekali atas waktunya Ibu. Udah diberikan kesempatan kepada kami. Terima kasih juga Pak Sam sudah mampir ke make cappuccino. Ya. Ibu Dina Dani Asri merupakan pemilik toko kosmetik make cappuccino. Ibu, kita ngobrol-ngobrol santai ya Bu ya. Kan toko kosmetik make cappuccino tuh cukup menjadi trendsetter, menjadi toko yang cukup viral. Gimana sih Bu bisa tiba-tiba membuat toko kosmetik seperti ini? Oke, jadi kami itu diawalinya sebenarnya dari toko online Pak. Jadi kalau saat ini kan banyak toko-toko offline yang go to online. Kalau kami justru kebaliknya. Jadi waktu itu di 2011 saya masih jadi karyawan, lalu memutuskan resign dan membuka usaha. Kalau zaman sekarang tuh disebutnya just tip. Ya, jadi orang mau nitip produk ke saya, kemudian nanti bisa saya jual ke mereka dengan harga yang terjangkau, kira-kira begitulah. Nah, kemudian usaha ini terus berkembang. Jadi yang awalnya dulu dari grup BBM, Bapak juga pakai BBM dong dulu ya, grup BBM, lalu kemudian berkembang ke Facebook, Instagram, sampai kemudian di tahun 2016 kami memutuskan membuka toko pertama kami. Waktu itu bukan di sini Pak, masih nyewa satu tempat yang kecil sekitar 30 meter persegi di jalan Cisangkui, Bandung. Kemudian ternyata responnya bagus sekali, sehingga setahun kemudian kami memutuskan untuk memilih tempat ini. Dan saat ini sudah memiliki 3 cabang toko offline. Wah, luar biasa ya Bu ya. Nah, kalau misalnya mendengar make cappuccino kan kelihatannya tuh ada berbau-bau kopi ya Bu ya, cappuccino gitu. Itu memang Ibu Dina suka ngopi atau konsepnya seperti apa nih Bu antara make up dan cappuccino itu sendiri Bu? Oke, namanya banyak nih Pak yang suka nanya ya. Kenapa make cappuccino? Jadi saat kami membuka offline store itu, waktu itu memang hanya ada 2 tipe toko ya. Satu MT yang seperti supermarket, atau yang kedua itu GT, toko-toko tradisional dengan etalase. Nah, saat itu kami berpikir kenapa ya nggak membuat konsep yang ada di antaranya, dan kami memilih konsep lifestyle beauty store, kami sebutnya begitu Pak. Dan yang tempatnya nyaman, kemudian juga kekinian buat anak muda, tapi juga tetap memiliki harga yang terjangkau. Nah, konsep ini yang kemudian ternyata saya baru tahu setelah beberapa tahun setelahnya kami adalah pelopor di lifestyle beauty store ini ya. Nah, nama yang dipilih karena memang saat itu saya berpikir apa ya yang membuat orang tuh gampang ingat, sekaligus bisa jadi tempat yang nyaman buat kongko. Oh iya, kopi ini. Jadi make up ketemu kopi, saya kebayangnya orang-orang setelah beli make up bisa ngobrol-ngobrol santai, ngobrolin make up, atau bicara-bicara tentang hal yang santai gitu. Nah, akhirnya digabungkanlah, dapat nama make cappuccino itu Pak. Gitu. Tapi Ibu Dina sendiri memang suka kopi juga? Suka kopi, tapi nggak terlalu yang seperti Bapak nih, americano. Kalau saya kopi susu aja. Kopi susu ya. Ya, jadi habis belanja kosmetik, mau santai-santai sekalian ngopi di sini ya Bu. Betul, ya. Jadi one gitu. stop shopping gitu ya. Iya. Ya. Ibu Dina kalau saya lihat di tokonya Ibu di make cappuccino kan banyak sekali produk-produk yang ada ya. Nah, bagaimana Ibu bisa membina relasi atau hubungan baik dengan para prinsipal? Ya, memang di make cappuccino banyak sekali ya Pak brand dan prinsipal yang bekerja sama dengan kami. Saat ini memang kami terus menjaga hubungan baik dengan prinsipal karena kami tahu bahwa make cappuccino dan prinsipal itu harus memiliki hubungan yang baik, harus setara sehingga kita bisa sama-sama maju dan
bagi kami prinsipal itu juga bukan sekedar orang yang kemudian mengirimkan barang, tapi lebih dari itu. Baiknya kita bekerja sama bagaimana meningkatkan omset bersama di store, bagaimana meningkatkan engagement produk dengan customer-customer kami, sehingga memang harus dibangun kerjasama yang suportif sehingga bisa bertumbuh bersama. Kira-kira seperti itu, Pak. Nah, Ibu kalau misalnya Ibu mencari produk-produk yang viral itu biasanya gimana? Apa prinsipal datang atau Ibu sebelumnya sudah melakukan riset atau survei di lapangan terlebih dahulu? Itu gabungan dari keduanya. Jadi kalau kami memiliki banyak tim yang memang usianya masih sangat muda, sehingga kami biasanya dapat racun-racun nih Pak dari mereka. Apa sih sebenarnya yang lagi viral di sosial media? Nah itu biasanya kami coba kejar brandnya untuk diadakan. Atau biasanya justru brand juga yang menawarkan kepada kami. Kemudian kami lihat dari profil dari produknya tersebut memang bagus dan kemungkinan akan viral juga, itu juga akan kami terima. Kira-kira seperti itu. Nah, Ibu tadi kan hubungan dengan prinsipal sudah berjalan dengan baik. Nah, pasti untuk menyuplai produk, Ibu membutuhkan juga distributor ya, dari prinsipal ke distributor dan distributor ke toko Ibu. Bagaimana Ibu juga bisa menjaga hubungan baik dengan para distributor Mecappuccino? Oke, nah distributor ini juga sangat penting bagi kami agar ketersediaan produk juga tetap terjaga. Jadi memang kami sangat menghargai keberadaan distributor ini dan terus membangun relasi yang baik. Salah satunya dengan SAI Indonesia, kita berharap kerjasama ini bisa long term gitu ya Pak, tidak untuk sebentar saja. Oleh karena itu kami berusaha untuk memberikan juga apa yang menjadi hak distributor dengan baik, misalnya dengan pembayarannya dengan baik, kemudian repeat order juga yang memang sesuai dengan waktunya, sehingga dari pihak distributor maupun store juga bisa sama-sama mendapatkan keuntungan. Betul. Ibu kalau misalnya kita tahulah toko kosmetik Mecappuccino menjadi trendsetter, toko-toko kosmetik yang lagi viral. Nah, apa sih perbedaannya nih Bu dengan toko-toko kosmetik yang lain? Oke, perbedaannya jadi kalau Mecappuccino itu kita berharap dari awal Pak konsepnya itu ingin menjadi rumah yang nyaman buat beauty enthusiast. Jadi makanya kalau kita di sini lagi di Mecappuccino Bandung, yang kita bangun bukan sekedar store-nya, tapi lebih dari itu. Kami juga menyediakan tempat yang nyaman untuk teman-teman kongko sambil ngopi-ngopi. Ngopi ya Bu ya, sekarang selain ngopi ada juga Pak di lantai atas itu juga ada tempat makan yang nyaman. Kami punya 2 meeting room yang itu boleh dipakai untuk membuat misalnya event-event yang berkaitan dengan beauty. Kami punya studio yang boleh dipakai kapan saja oleh teman-teman beauty enthusiast atau beauty content creator. Dan sebentar lagi kami juga akan bekerja sama untuk membuat beauty bar nih Pak. Gitu. Jadi pengennya jadi konsep beauty yang asik buat kongko, buat cewek-cewek Bandung nih. Dan mudah-mudahan konsepnya bisa kami terapkan juga di tempat-tempat lain. Oke. Jadi kan Ibu tadi sudah ada 3 cabang ya Bu ya? Ya. Berarti nanti semua Mecappuccino konsepnya akan sama ya Bu ya? Ada coffee shopnya, ada tempat meetingnya. Pengennya sih begitu Pak, tapi terkendalanya mungkin ada beberapa hal ya, sehingga kalau saat ini kami memang baru memfokuskan di sini. Mudah-mudahan bisa di kedepannya ya kami akan membuat konsep yang serupa di tempat lain. Oke. Jadi konsep yang paling lengkap itu di Mecappuccino Jalan mana Bu? Di cabang mana? Ini Rumah Mecappuccino Jalan Bengawan nomor 15 Bandung. Oke. Jadi teman-teman di Bandung dan sekitarnya jangan lupa kalau misalnya ingin membeli kosmetik atau personal care yang sedang viral dan ingin santai sambil mengopi, jangan lupa pergi ke Mecappuccino di Jalan Bengawan nomor 15 Bandung. Nomor 15 Bandung. Ibu bisa sedikit ceritakan nggak Bu mengenai online shopnya dan mungkin alamat online shopnya sehingga orang-orang yang di luar Bandung atau mungkin orang yang lagi males nih jalan-jalan macet-macetan bisa masuk ke atau bisa berkunjung ke online shopnya Ibu. Oke, jadi kami dari awal tuh Pak, zaman belum ada marketplace, kami sudah punya website sendiri, yaitu www.mecappuccino.com.
itu bisa belanja di sana. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang-orang sekarang lebih senang berbelanja di marketplace ya Pak. Iya. Dan itu kami juga ada di Shopee dengan nama Mekappuccino, di TikTok Shop juga sama, demikian juga dengan di Tokopedia dan juga Lazada. Jadi silahkan kalau misalnya mau belanja online lewat tadi yang telah saya sebutkan. Oke. Terakhir Bu, kita sudah kerjasama antara Mekappuccino dengan SAI Indonesia, sudah lama bekerjasama. Bagaimana pendapat Ibu atau masukan untuk PT SAI Indonesia agar kedepannya bisa lebih baik lagi? Oke, SAI Indonesia saya mau kasih 3 kata nih buat SAI Indonesia. Yang pertama konsisten, karena memang SAI sudah cukup lama ya Pak ya, dan saya lihat memang terus menerus konsisten di bidang ini. Kemudian yang kedua itu kreatif. Buktinya punya channel ini ya, ini nggak banyak nih yang punya kayak gini. Jadi menurut saya SAI juga kreatif. Dan yang ketiga saya juga melihat bahwa SAI Indonesia punya komitmen terhadap kualitas servis pelayanan maupun menyediakan produk-produk yang berkualitas, begitu Pak. Makasih banyak loh Pak sudah berkunjung ke Mekappuccino. Silakan dicoba kopinya Pak. Saya coba ya. Ya. Waduh, kopi Salarea. Jadi Salarea. ini kami berkolaborasi dengan salah satu kopi di Bandung Pak. Gitu. Jadi kalau mau kongko-kongko setelah belanja bisa menikmati kopi-kopi ini. Kopi Salarea X Mekappuccino. Iya. Cobain ya Bu ya. Silakan Pak. Wah, mantap. Ibu, sebelum lanjut ngopi saya ada gift untuk Ibu, Bu Dina. Aduh, terima kasih Ada banyak piagam Pak Sam. dari kita PT SAI Indonesia. Terima kasih Pak Sam dan Sama-sama. SAI Indonesia, sukses selalu. Ibu juga sukses selalu ya Bu ya. Oke. Demikian podcast SAI Indonesia bersama Ibu Dina Dani Asri, pemilik toko kosmetik Mekappuccino. Semoga podcast SAI Indonesia kali ini bisa memberikan wawasan dan inspirasi bagi calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SAI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.